Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Persani 1412. Aduh, ini sore kalau misalnya suara aku rada gak enak karena aku udah agak ngantuk karena ini aku benar-benar kurang tidur kemarin gara-gara ngedit video buat video apa gameplay aku main Akinator. Jadi ya, oke. Tanpa basa-basi lagi, aku bakal langsung aja ya kali ya. Aku langsung bahas Kamen Rider Gachar episode ke-26. Aku benar-benar gak nyangka loh ternyata Gachar sudah 26 episode. Kalau misalnya tamatnya sesuai kayak Kamen Rider pada umumnya ya berarti ini Kamen Rider Gachar sudah setengah cerita lebih loh. Wah, gak nyangka loh aku ternyata aku udah ngikuti Gachar selama sebanyak itu loh. Meskipun ya aku baru mulai bahas Kamen Rider Gachar di episode pas debutnya Kamen Rider Valvarado sih, karena ya baru itu. Oke, untuk episode kali ini sih dimulai dengan hal yang notabene simple ya. Jadi kayak cuma perihal keseharian di kedai keluarganya Hotaru sih kayak, dan kali ini sih si Hotaru bisa dibilang kayak dibantu sama teman-temannya, dan hal ini si Renge sama si Sabimaru mereka juga ikut bantu di sana. Katanya sih kenapa kok Renge sama Sabimaru ikutan bantu, karena buat gantiin si Hotaru sementara, karena kan ya setelah berubah jadi Kamen Rider Iron Gachar kemarin sih bisa dibilang kan Hotaru badannya lagi lemes kan. Jadi ya dia belum benar-benar pulih badannya dia. Jadi dia masih benar-benar lemes karena ya sebelumnya kan dia udah jadi Kamen Rider Iron Gachar 2 kali dalam waktu berdekatan kan. Jadi ya itu pasti ngaruh ke fisiknya dia gitu. Tapi ternyata sih Hotaru juga masih baik-baik aja sih. Maksudnya baik, tapi kayak mencoba kelihatan baik-baik saja, dan akhirnya dia juga ikut bantu karena ya kalau ya mungkin kayak nggak enak aja sih kalau dia gak ikut bantu ya. Hotaru kan bisa dibilang kan bener-bener kayak sering banget bantu ibunya di kedai kan. Jadi ya ini kayak kesehariannya dia aja gitu. Aduh ya mon. Ini kalau pindah ke sisi lain ya, yaitu ada si Minato Sensei yang mungkin bisa dibilang kayak lagi galau ya mungkin setelah kekalahannya dia dari Hotaru sebelumnya. Jadi kayak dia mulai ya mungkin kayak persuasi dilakukan sama Hotaru sama yang lainnya kayak udah mulai masuk ke kupingnya dia gitu. Tapi ya dia masih bimbang gitu bisa dibilang. Dan di tengah-tengah bimbang itu tiba-tiba muncul si Lachesis. Dan di sini juga di luar dugaan kan, padahal kan sebelumnya ya di episode sebelumnya kan si Lachesis dapat perintah dari si Gurion buat bunuh si Minato Sensei kan. Dan pas dia datangin si Minato Sensei di episode kali ini nggak dibunuh, tapi dia malah ngajak Minato Sensei buat kabur, lebih tepatnya kayak buat berkhianat dari kubunya Gurion gitu loh. Jadi kayak ya dari kemarin-kemarin kan memang udah kelihatan banget kan gerak-geriknya si Lachesis sama Minato Sensei kalau mereka kayak benar-benar pingin keluar dari kubunya Gurion ya. Jadi kayak memang Lachesis dari sebelum-sebelumnya udah ada gerak-gerik kalau dia pengen berkhianat. Jadi ya udah kelihatan jelas banget, dan sepertinya baru diperlihatkan di episode 26 ini. Bahkan dia sampai ternyata kan minta tolong Minato Sensei buat manggil para Kamen Rider-nya, murid-muridnya yang notabene ada Kamen Rider biar bisa melindungi dirinya gitu. Jadi kayak agak gimana ya, aku nanti juga agak bingung sih kenapa kok jadi Lachesis jadi kayak terlalu melas banget gak sih. Jadi kayak gimana ya, jomplang banget loh apa transisi karakternya si Lachesis itu. Kayak terlalu kayak yang awalnya kayak bener-bener kayak anggun dan juga intimidatif, tiba-tiba jadi kayak melas banget loh di sini. Ini kalau menurutku pribadi kayak terlalu jomplang sih perubahan karakternya si Lachesis. Dan ya udah ketebak ya gerakannya si Lachesis ini akhirnya ketahuan sama Cloto dan juga Atropos, yang memang kayak mungkin udah curiga sejak awal ya kalau memang Lachesis itu bakal ada kecenderungan buat berkhianat, dan akhirnya ketahuan di sini. Dan ya mau gak mau akhirnya si Cloto dan juga Atropos pun, lebih tepat si Atropos sih akhirnya memutuskan kalau si Lachesis juga harus dimusnahkan bareng sama Minato Sensei. Dan di sini muncul kejadiannya cukup unik, yaitu si awalnya kan si Cloto mau berubah jadi Kamen Rider Dread kan, tapi kemudian si Atropos muncul maju duluan, dan malah dia yang berubah jadi Kamen Rider Dread. Mungkin karena ini ya bisa dibilang kan kalau si Cloto kan mungkin kelihatannya dia pro ke si Gurion, tapi kayak dia masih mencoba netral gitu loh. Jadi kayak berusaha berada di tengah-tengah itu gitu. Jadi kan kalau dari anggota Three Sister ini kan ternyata kalau si Lachesis sudah mulai mencoba berkhianat, sementara si Atropos itu kan masih benar-benar loyal banget. Dan si Cloto juga sebenarnya juga loyal, tapi dia kayak
lebih ke tengah-tengahnya lah, jadi kayak buatnya menengahi anggota Trade Sister yang lainnya. Jadi makanya kayak mukanya si Klodo kan pas dia mau berubah jadi Kamen Rider Dread kayak masih agak-agak tegaan gitu kan, karena ya mau gimana pun juga si Rakesh itu bisa dibilang ya masih rekan seperjuangannya dia juga mungkin ada sisi nggak teganya lah, mungkin loh ya. Ini aku cuma nebak aja sih dari ekspresinya si Klodo pas dia mau ngadepi si Rakesh dan mungkin karena hal ini makanya akhirnya si Atropos yang turun tangan dan dia yang berubah jadi Kamen Rider Dread Ichishiki. Dan pas mau dihabis si Rakesh sama Minato Sensei mau dihabisi, si Spanner muncul secara mendadak dan akhirnya di sini terjadi pertarungan, mungkin bisa dibilang pertarungan 2 lawan 2 kali ya, antara si Spanner yang berubah jadi Kamen Rider Valvarado dan juga secara gak langsung Minato Sensei juga ikut turun tangan melawan Klodo dan juga Kamen Rider Dread Ichishiki versinya Atropos. Dan ya kalau dia dari fighting style-nya sih nggak ada perbedaan kali ya, tapi ya ada sih beberapa bagian dimana si Spanner kayak agak kepukul balik tapi nggak terlalu ya aku juga kayaknya nggak ada perbedaan sama sekali sih antara 3 anggota Trade Sister ini. Kalau mereka jadi Kamen Rider Dread kayak sama-sama aja kali ya, tapi kalau dari power levelnya aja mungkin beda dengan yang lainnya, terutama pas Sabimaru jadi Dread dulu kan kayak beda banget kan level kekuatannya. Jadi kayak kalau bisa dibilang mungkin ada tingkatan kekuatannya para pengguna Dread Driver ya mungkin paling bawah Sabimaru sih, karena kan dia kalau pakai dalam jumlah sampai berapa kali ini kan dia bakal mati. Terus juga mungkin ada Minato Sensei, karena ya gimana pun dia kan manusia biasa kan, jadi masih ada batasannya. Terus yang ketiga itu mungkin ya Trade Sister ini, jadi kayak mungkin ada si Lakesis, Klodo, baru si Atropos mungkin yang paling tinggi, karena ya si Atropos kan pemimpinnya Trade Sister. Dan kalau yang terpan di atasnya itu siapa ya, jelas si Gurion sih ya. Kalau yang udah nonton ini dan lihat previewnya juga pasti tahu kan apa hubungannya Gurion sama si Dread Driver. Dan di sini udah singkatnya terjadi pertarungan sengit kayak tadi antara dua kubu ini, dan singkat sih pertarungannya sebenarnya, karena si Minato Sensei dan juga Lakesis keburu-kabur duluan kan, dan karena melihat mereka udah kabur ya udah akhirnya si Klodo kan pengen ngejar mereka, tapi sama si Atropos disuruh buat gak usah dikejar, karena memang prioritasnya mereka sekarang itu bukan ngejar itu ya. Ini memang termasuk satu ingredientnya mereka, salah satu tujuannya mereka, tapi bukan yang utama. Tujuan utama mereka kan ini yang perihal si Gurion yang katanya ingin menciptakan sesuatunya lebih brutal dibandingkan kejadian 10 tahun yang lalu. Nah ini tujuan utama mereka kan di sini. Jadi ya perihal untuk menghabisi Lakeshi sama Minato Sensei bisa diurus nanti lah, urusan belakangan itu. Tujuannya si Gurion ini yang harus didahulukan terlebih dahulu, katanya sih gitu. Tapi rencananya kalau bisa dibilang kalau istilahnya golden chemistry kan nggak salah ya, kalau aku di episode ini kalau nyebutnya sih mungkin bisa disebut kayak golden chemistry. Dan ya nanti ada prosesnya kok gimana dia perihal golden chemistry ini harus kayak gimana. Dan disusul juga si Gurion kemudian menciptakan amalgam baru, dan ini cukup unik loh, karena ternyata selama ini si Gurion ini ternyata sudah nyimpen Dragonalos Kemi di dalam di dalam rubik emasnya dia loh. Dragonalos Kemi ya ini yang unik sih, karena ternyata selama ini Dragonalos Kemi itu kesimpan di rubik emasnya Gurion. Aku juga kayak expect anjir, kayak rubik ini semacam kayak nyimpen si Dragonalos Kemi biar dia gak bisa kemana-mana gitu. Pas dibuka udah lepas dan langsung si Dragonalosnya langsung nyerang si Gurion loh. Dan ini yang gila sih, saking saknya Gurion, bahkan dia cuma ditahan pakai kemampuan alkemisnya dia doang loh. Si Dragonalosnya langsung takluk dan akhirnya langsung kesegel di kartunya. Gurion pun menggunakan itu untuk menciptakan amalgam baru yang kuat banget, yaitu Dragon Amalgam. Kenapa aku bilang ini kuat banget? Karena ini adalah amalgam yang tercipta dari Kemi level 10. Berarti ini secara teknisnya adalah amalgam kedua ya, berarti yang tercipta dari Kemi level 10. Tapi kalau untuk di seriesnya ini yang pertama kalinya. Kalau yang pertama, yang sebelumnya kan terjadi di movie-nya Git sama Gacar kan ya. Yang pas si Pak Arihito Kugimiya masalah ya, yang si penyelidik Akademi Alkemis itu, yang penyelidik dari Persatuan Alkemis yang berubah jadi Git Killer itu loh. Dia kan, kalau ini spoilernya aja, ini sorry kalau spoiler ya. Jadi kayak
kalau mau kena spoiler mending skip aja. Karena di movie-nya itu kan si Rihito Kogimiya itu berubah jadi Ghost Killer kan. Jadi itu identitasnya si Ghost Killer ternyata dia. Dan kemudian dia berubah lagi jadi jadi Wizard Malgam kalau saya. Jadi kayak dia menyatakan dirinya dengan si Cross Wizard Malgam yang Cross Wizard Kemi. Jadi kayak ini Kemi Cross Wizard yang di si Suarna Maria Kakashi itu loh. Nah, si Rihito Kogimiya itu menyatukan diri dengan si Cross Wizard Kemi dan akhirnya berubah jadi Wizard Malgam kalau di bagian akhir movie-nya. Aku kurang tahu pasti ya. Aku juga tanya karena kena spoiler sih. Jadi ya katanya sih kayak gitu. Jadi mungkin bisa dibilang si Dragon Malgam ini adalah Malgam kedua, Malgam level 10 kedua yang muncul di series Kamen Rider Gacha, tapi yang pertama untuk di versi episodiknya. Jadi versi episodenya ini pertama kalinya ada Malgam level 10 yang muncul. Jadi bener-bener kayak spesial banget, dan ada alasannya nih kenapa kok Dragonalos ini kayak bisa dibilang Kemi yang spesial. Dan ini juga menjelaskan kenapa kok artnya dia itu di kartunya ini. Jadi di antara semua kartu level X itu kan dia kayak artnya unik sendiri kan. Maksudnya unik sendiri barengan sama si Gayard sama Dragonalos kan artnya kan kayak unik sendiri gitu. Nah, ini ada alasannya ternyata, dan ini nanti bakal jelasin kok. Jadi singkatnya si Dragon Malgam ini disuruh sama si Gurion buat nyari si Gayard yang notabene adalah kartu level adalah Kemi level 10 terakhirnya masih belum ketangkep. Jadi semua Kemi level 10 kan udah ketangkep kan dari ya si Dragonalos yang ternyata disiapkan sama si Gurion, terus juga 8 Kemi level 10 yang punya Hotaro ya. Hotaro itu kalau sama gampang aja ya. Ada UFO X Rex, terus juga 6 yang dia dapatkan dari pas di movie, yaitu si Beetle X Exido Fighter, terus juga X Yggdrasil, habis itu ada Ten Fortress sama Cross Wizard sama Legion ya. Nah, berarti kan total ada 9 kan. Nah, kurang satu ini. Jadi si Gayard yang memang masih belum ketangkep. Cuma si Gurion udah tahu tempatnya, dan perihal keberadaan Gayard Kemi ini juga sebenarnya juga udah diketahui sama kubunya Bukioka dan Expander sih, yang juga memang sedang bisa bilang kayak lagi ngelacak lah. Dan perihal kemunculannya si Dragon Malgam ini karena juga sudah sampai ke mereka berdua loh, di mana ada video penampakannya si Dragon Malgam yang kayak terbang di atas langit kota. Nah, itu ternyata si Bukioka udah tahu gitu, dan dia juga berhasil ngelacak si Dragon Malgam ini arahnya kemana. Ternyata dia kayak ke semacam museum. Ini museum apa sih namanya, lupa aku. Kayak museum ilmu pengetahuan gitu lah, kalau di real life-nya tuh ada kalau ada museumnya emang. Nah, katanya si Gayard Kemi itu ada di situ. Nah, si Malgam Dragon ini memang lagi ngarah ke sana buat nangkep si Gayard Kemi tadi. Ya, nangkepnya juga langsung nangkep gitu sih, karena si Gayard Kemi ternyata seperti ngasih perlawanan loh. Cuma ya nggak terlalu berarti lah, karena ya pada akhirnya dia berhasil ketangkep sama si Dragon Malgam. Dan di sini juga perihal ini juga kan akhirnya kan setelah gak berapa saatnya kan si Spanner ngelabrak dia kan, dan terjadi pertarungan antara Kamen Rider Valvarado lawan Dragon Malgam. Dan kenapa kok si Spanner bisa sampai sini, karena memang dia bisa dan mencar lah. Jadi si Spanner itu bantu dia itu datang sana buat ngurus si Dragon Malgam ini bareng juga sama kubunya Hotaro yang juga di saat bersamaan baru aja ke sana karena setelah dikasih info sama Bukioka. Jadi perihal info yang didapat sama Bukioka ini karena juga di-share ke Hotaro dan ke teman-temannya Hotaro, makanya mereka juga bisa datang ke sana. Dan sementara si Bukioka dia ada urusan lain, yaitu dia bakal nyoba nyari si Minato Sensei yang sebelumnya kabur. Jadi ya di sini kalau perihal Bukioka gak terlalu kesorot ya emang. Jadi kayak bener fokusnya ke pertarungan antara kubunya Hotaro dan juga melawan si Dragon Malgam. Dan di sini memang bisa dibilang Dragon Malgam itu kuat banget loh. Diserang pakai finishing salah satu finishingnya Kamen Rider Valvarado aja dia bahkan gak kenapa-napa loh, bener-bener gak kegores sama sekali anjir. Jadi kayak ya walaupun agak sayang juga ini karena si Majero sama Valvarado lagi-lagi di nerf loh di sini. Kayak berapa episode terakhir ini kayak mereka di nerf banget loh kalau bisa dilihat. Dan bahkan ini kan juga ada, dan juga si Aaron Gacha juga tanda-tanda kali di nerf loh di sini. Mungkin karena ini ya, apalagi juga
ada bagian di mana si Hotaru kan langsung pengen ikut bantu bertarung kan, tapi sama si Rin Kudo itu dihalangi dulu karena katanya sih karena Hotaru adalah harapan terakhirnya mereka. Kayak pemilihan kalimatnya kayak agak gimana gitu ya. Tapi mungkin lebih ke maksudnya sih mungkin lebih ke arah biar Hotaru itu nggak langsung berubah kan. Kalau bisa dibilang kan sekarang Hotaru cuma punya dua kartu doang kan, yang dia punya itu si Steamliner, yang Steamlinernya jadi kartu utama dia buat jadi Iron Gacher pas setelah berubah jadi Tailiner, dan yang kedua si Wartera. Jadi kartunya Hotaru cuma tinggal dua ini doang. Jadi kalau Hotaru mau berubah jadi Kamen Rider ya otomatis dia harus jadi Tailiner, harus jadi Iron Gacher dulu kan, dan itu yang bahaya. Makanya sama si Rin itu Hotaru itu kayak dicegah buat berubah duluan gitu. Jadi kayak mungkin disuruh berubah kalau udah benar-benar mendesak keadaannya, dan ya seperti yang bisa ketebak, Majiro sama Valvarado bener-bener kepukul balik loh pas lawan Dragon Amalgam, saking kuatnya ini Amalgam. Dan ya udah mau gak mau akhirnya si Hotaru pun berubah jadi Kamen Rider Iron Gacher lagi. Dan di sini terjadi pertarungan cukup seru sih menurutku antara Kamen Rider Iron Gacher versus Dragon Amalgam. Dan kalau aku perhatikan sih sepertinya kekuatannya mereka berimbang ya. Kalau gak tahu sih, karena mungkin ini ya, karena mereka sama-sama menggunakan kekuatan dari Kemi level 10 kali ya, makanya dia sekiranya mereka itu bisa kayak saling berimbang. Tapi mungkin kalau dari perkiraanku sih kayaknya si Dragon Amalgam mungkin sedikit lebih unggul kali ya, karena ya ini tadi dia kan notabene kan makhluk buatan, beda sama Hotaru yang manusia biasa. Ini juga dijelaskan loh kan, kalau manusia biasa itu sebenarnya nggak mungkin bisa pakai kekuatan level 10 secara leluasa, karena memang level 10 ini kekuatannya beda sih Pak, bisa dibilang di tingkatannya berbeda gitu loh. Dan ya di sini juga dijelaskan kenapa kok bisa dibilang Dragonalo sama Gayard ini bener-bener spesial banget, karena ternyata Gayard Kemi dan juga Dragonalos Kemi itu adalah dua Kemi pertama yang diciptakan loh. Jadi keberadaannya itu benar-benar spesial banget. Bahkan mereka berdua itu adalah dasaran dari terciptanya para Kemi yang lain. Jadi kayak bisa dibilang kayak Kemi yang pertama tercipta itu adalah si Dragonalo sama si Gayard dulu, baru Kemi-Kemi lainnya itu menyusul gitu loh. Jadi kayak asal muasalnya itu dari mereka berdua. Ini bener-bener gak disangka-sangka loh. Makanya kok kayak aku pas lihat bagian art dari kartunya itu kok kayak beda sendiri gitu, kayak seolah kayak ada sesuatu yang spesial dari kedua kartu ini. Ternyata ini loh, ternyata alasannya adalah karena mereka adalah dua Kemi pertama yang tercipta. Jadi makanya mereka benar-benar dispesialkan banget lah posisinya ini. Dan karena hal ini juga makanya kekuatannya mereka itu benar-benar berbeda loh. Bahkan kalau dibandingkan dengan kartu level X lainnya, mereka itu benar-benar di atasnya. Jadi kayak kalau kartu level biasa kan ya segini, di atasnya itu kartu level X yang lain. Nah, si Gayard sama si Dragon itu di atasnya lagi. Jadi bener-bener kuat banget ini. Jadi ini menjelaskan nama kok kayak si Dragon Amalgam itu kuat banget, karena memang basic Kemi-nya aja sudah sekuat itu. Jadi karena Kemi-nya udah kuat ya, otomatis Amalgam yang tercipta dari Kemi tersebut juga ikut bertambah kuat dong. Jadi kekuatannya ngikuti si Kemi-nya tadi. Ini bener-bener gila sih. Dan ya seperti yang ketebak dan juga ini ya, mungkin karena si Hotaru itu bisa dibilang pakai kartu level 10 yang notabene di luar hal itu. Karena kan Hotaru kan mengubah Steamliner jadi Tailiner kan bisa dibilang menggunakan ilmu alkimia kuno kan, yang notabene adalah ilmu terlarang dan benar-benar ngasih beban tersendiri bagi tubuh pemakainya, bagi Hotaru adalah manusia biasa. Nah, kalau dari kata-kata si Dragon Amalgam, hal ini yang menyebabkan kenapa Hotaru itu agak kewalahan menghadapi si Dragon Amalgam, karena ya mungkin kekuatan mereka setara, tapi karena Hotaru si fisiknya itu nggak bisa ngimbangi, makanya dia akhirnya ke pojok. Dan ya udah, akhirnya si Hotaru yang sudah berubah jadi Iron Gacher ternyata pada akhirnya kalah telak bahkan bisa dibilang. Dan pas dia mau dihabisi sama si Dragon Amalgam, muncul si Pak Fukakudo dengan epic pula. Jadi kayak bola api raksasa yang munculin sama si Dragon Amalgam buat menghabisi si Hotaru itu diisep gitu pakai kekuatan. Ini kayak kekuatan kartunya si Pak Fukakudo, yaitu si Kurohana Kemi sih kayaknya loh ya. Jadi kayak diisep kayak bola apinya baru disedot sampai hilang gitu loh. Dan di sini ya udah akhirnya si
si Pak Fukakudo kemudian berubah jadi apa, munculin si apa, cincinnya tuh berubah jadi alchemist ring, dan kemudian muncul juga apa, alchemist driver, dan ya udah singkat cerita dia pun berubah jadi Kamen Rider Wind. Namanya itu ternyata. Ini kalau official sih namanya Kamen Rider Wind ya, atau dalam kalau pelafalan Jepangnya Windo kalau salah. Jadi Kamen Rider Wind, WIND, angin kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi ya ini koreksi aja sih, karena aku kan sebelumnya kan nyebutnya Kamen Rider Habam karena aku memang belum tahu nama aslinya kan, juga sama pihak Toei-nya belum diumumkan secara resmi ini nama ridernya apa. Dan sekarang udah resmi karena Kamen Rider Wind itu nama ofisialnya. Dan ini kalau ini sedikit intermezzo aja ya, aku cukup kaget loh pas lihat siapa jadi suit aktornya. Aku lupa namanya siapa sih, tapi kalau nggak salah dia di Kamen Rider Kids pernah main kok. Dan itu dia kalau nggak salah dia main jadi ini suite aktornya Kamen Rider Icard Omega. Jadi bisa dibilang kayak pantas gitu, kayak aura wibawanya kerasa gitu. Jadi kayak aura benar-benar ya gimana ya nyebutnya, kayak aura wibawanya coba kerasa banget gitu di si Kamen Rider Wind ini. Dan sih benar-benar kayak ya pertarungannya menurutku seru banget loh ini, bisa dibilang. Karena di sini kenapa aku bisa bilang seru, karena Kamen Rider Wind ini benar-benar nggak cuma mengandalkan kekuatannya dia sebagai Kamen Rider, tapi bahkan kemampuan alkemisnya si Pak Fukakudo kepake loh di sini. Jadi dia udah sama kemampuan alkemisnya Pak Fukakudo tinggi banget, itu cuma dikombi sama kekuatan kemi yang dia pakai. Dia kan di sini pakai 2 kemi kan, yaitu si Giga Baham kemi dan juga si Kurohana kemi. Jadi kayak kekuatan para kemi ini kan udah tinggi banget, dikombinasikan sama kemampuan alkemisnya Pak Fukakudo udah makin kuat lagi, makin tinggi lagi kekuatannya ini. Dan ini benar-benar gila sih. Jadi kayak si Dragon Magam itu benar-benar ke pojok loh di sini, benar-benar terdesak banget dia pas lawan si Kamen Rider Wind ini. Karena ya memang basically memang Pak Fukakudo sebelum jadi rider aja kemampuan alkemisnya kan udah tinggi banget, bahkan bisa dibilang lebih Gurion loh. Ya yang membuat Gurion bisa dibilang kayak nggak bisa kayak dalam kondisi terluka selama 10 tahun kan dia soalnya. Dan ya udah di sini, tapi yang memang agak sedikit mengganggu menurutku ya insert songnya sih. Lagi-lagi pakai lagu buat Your Fire loh. Aduh, lagi-lagi aku harus mendengar Wacaca Fire. Aduh, kayak agak nggak nyambung sih. padahal battlenya udah keren loh. Dan pas awal-awal Pak Fukakudo jadi Kamen Rider Wind itu menurutku BGM-nya keren loh. Kenapa nggak pakai BGM aja sampai habis gitu? Tiba-tiba kadang-kadang kan di Wacaca Fire itu. Aduh, agak gimana gitu di kupingku. Dan nyata singkatnya kemudian si Dragon Magam akhirnya berhasil dikalahkan, dan menurutku finishnya epic sih. Jadi kayak si Pak Fukakudo kayak bikin kayak semacam pusaran angin gitu. Jadi kayak pusaran angin topan sih. Dan kemudian si Dragon Magam di rider kick dengan pose rider kick ini kayak muter gitu aja, kayak pose rider kick tapi dia sambil muter ya, mirip-mirip ini loh, mirip spinning dance ya Kamen Rider Kalis kalau di Kamen Rider Blade. Itu keren sih menurutku. Jadi kayak what the hell man, kayak segampang itu loh. Kayak Magam level 10 kalah segampang itu, kaget sih aku. Jadi kayak mungkin bisa dibilang nih, mungkin ya kekuatannya berarti memang Kamen Rider ini sekuat itu loh. Sampai Magam yang tercipta dari kemi level 10 aja bisa dengan mudahnya dikalahkan. Tapi ya memang ada alasan aja, karena kan dia memang baru debut, dia pasti dibuat imba dong. Tapi sayang 1000 sayang, beres pas Pak Fukakudo unhenshin, tiba-tiba si Gurion muncul dari belakang nusuk si Pak Fukakudo dan akhirnya karena Pak Fukakudo tumbang, ya akhirnya 4 kartu yang dipegang sama Pak Fukakudo yaitu si kartunya dia pas jadi Kamen Rider Wind, yaitu si Giga Baham sama Kurohana, dan juga 2 kartu yang baru dia dapatin yaitu si Gayard sama Dragonalus kerebut sama Gurion akhirnya. Dan ya udah, ada Pak Fukakudo dalam kondisi tanda kutip sekarat ya. Dia bilang pada Hotaru dan nyalanya buat pergi ke Ouroboros karena ternyata si Gurion itu ada di sana. Jadi kayak semua yang dibutuhkan oleh Gurion itu gini kan, Gurion kan memang melakukan rencana Golden Chemistry tadi kan. Nah, dia ternyata melakukan itu di dalam Ouroboros. Nah, si Pak Fukakudo itu sebelum dalam tanda kutip menghilang, dia nyuruh Hotaru dan nyalanya buat ke sana pakai Ten Liner. Jadi kayak Ten Liner ini bisa dibilang kayak ngantar mereka lah ke sana. Dan akhirnya si
Pak Fukakudo akhirnya menghilang kan. Dan ternyata ini juga cukup unik sih. Ternyata Pak Fukakudo nggak benar-benar ada di sana, karena itu cuma tubuh tiruan loh ternyata. Kan dia kan hilang kayak jadi partikel-partikel api dan juga kayak semacam air yang tumpah gitu kan. Dan itu ternyata kalau menurut penjelasannya si Sabimaru ya, itu ternyata lebih tepatnya si Isaac AI buatannya si Sabimaru itu katanya itu adalah ini tubuh buatan ya, jadi kayak tubuh pengganti yang diciptakan menggunakan ilmu alkemis. Berarti kan bisa dibilang ini Pak Fukakudo ini keberadaannya masih belum benar-benar diketahui. Jadi kayak pas dia bertindak ya udah dia pakai tubuh pengganti. Jadi kalau misalnya dia kenapa tubuh penggantinya kenapa-napa, dia juga nggak ikut kedampak gitu loh. Jadi ya keberadaannya Pak Fukakudo ini masih benar-benar misterius loh. Aku kira udah muncul, pas dia muncul kemarin udah beres loh, ternyata enggak loh. Dia masih benar-benar semisterius itu loh. Ini sebenarnya Pak Fukakudo ada di mana sih? Sampai-sampai dia mau bantu anaknya dan juga teman-temannya aja harus pakai tubuh pengganti loh. Ini masih misteri loh jujur aja. Dan singkat cerita balik ke kubunya Gurion, dia pun kemudian melaksanakan rencananya dengan mengumpulkan banyak kemik, kemudian kayak kerenyekin lah bisa dibilang lah ya. Dan di situ akhirnya dimulai lah rencana Gurion, yaitu si Golden Chemistry yang tadi. Tapi kayaknya kalau dilihat lagi nggak semua kartu yang dipakai ya. Sepertinya sih kalau kartu-kartu utamanya yang lain mungkin si Gurion ini cuma kurang 6 kartu doang ya kan. Ada 6 kartu yang masih belum dia dapetin kan, yaitu si Steamliner, kemudian Waptera, habis itu Daioni, Mad Wheel, terus Mad Wheel, habis itu apa lagi ya, Mad Wheel, kemudian Unicorn sama The Sun kan, yang namanya ya kartunya trio rider utama di Gajar. Dia kayak belum dapet itu, tapi ya kayak tanpa itu pun juga rencananya dia tetap bisa berjalan loh ini. Makanya aku penasaran di episode berikutnya ini kira-kira apa sih hasil efeknya dari rencananya Gurion yang udah dijalankan di episode ini. Dan ini langsung lanjut ke preview episode 27 ya. Ada 4 hal sih yang aku notice di ini, yaitu perihal ini yang benar-benar kejutan, tapi ya gak kejutan banget sih, yaitu soal Gurion yang akhirnya pakai Dread Driver dan dia berubah jadi Kamen Rider Dread Type 02. Ini mungkin Type 02 nyebutnya aku sementara ini ya. Dan ya seperti yang udah ketebak, dia pakai Daioni Replica Micard. Dan ini akhirnya setelah sekian lama aku bisa melihat untuk pertama kalinya Gurion jadi Kamen Rider. Dan aku penasaran bakal sekuat apa gitu loh. Gurion dalam wujud manusianya aja loh udah sekuat itu. Gimana pas dia jadi Kamen Rider, coba. Aku penasaran kayaknya bakal kuat banget sih kalau berdasarkan perkiraanku loh ya. Apalagi dia pakai lanjutan tingkatan lanjut dari formnya Kamen Rider Dread loh, yaitu Type 02. Dan juga ini perihal gimana caranya Bukioka untuk bisa meyakinkan si Minato Sensei untuk balik lagi ke kubunya mereka. Ini sebenarnya hal tersebut bakal diperlihatkan di episode 27 nanti sih. Dan ini yang kejutan, karena sepertinya kalau dugaanku bener ya, kalau firasatku bener, episode 27 Kamen Rider Gajar nanti bakal jadi episode debutnya Kamen Rider Platinum Gajar. Tapi nggak tahu sih bakal debut sama fightingnya atau cuma hensinya doang, atau mungkin cuma siluetnya doang, nggak tahu ya aku. Soalnya kalau di preview ya ada penampakan Kamen Rider Platinum Gajar dari belakang gitu, jadi sepertinya dia bakal debut di episode 27. Makanya aku penasaran nunggu kira-kira bakal kayak gimana prosesnya si Hotaru dapetin si crossover. Kan crossover kan adalah item tambahan yang buat melengkapi si Steamliner kan, biar si Hotaru bisa berubah jadi bisa jadi Platinum Gajar dan bisa kayak jadi penangkal buat form Iron Gajar yang ada efek sampingnya tadi itu loh. Nah kan aku penasaran nih gimana Hotaru bisa dapetin crossover. Jadi kan kayak si Hopper One berevolusi jadi crossover itu kayak gimana prosesnya. Nah ini aku penasaran. Tapi ya sayangnya kemunculannya si Dragon Magamnya kayak singkat banget ya, yang dikatakan sebagai kemi terkuat, ternyata kalahnya cuma gitu doang loh. Kalah karena jadi tumbal dari debutnya Kamen Rider Wing. Agak sayang sih sebenarnya, padahal kalau dia ditahan buat muncul sampai berapa episode bisa loh sebenarnya ya. Tapi apa mau dikata, kemunculan dia juga tabrakan sama debutnya Kamen Rider Wing. Dan ya memang Kamen Rider Wing secara
secara keseluruhan menurutku keren sih, emang masih terus keren loh kalau dari segi bentukannya. Ya oke gitu aja lah. Oke, ini udah kemalaman, aku ini jam berapa ini by the way. Nah. Udah mau jam 3, jadi aku mungkin aku bakal istirahat sebentar nanti, biar ini gak ada aku bakal upload kapan, mungkin uploadnya antara Senin ini atau nggak itu besok Selasa, tapi ya lihat aja lah, aku nanti bakal update di tab community kayak biasanya. Jadi oke, sekian dulu untuk video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini, subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan kontennya dari channelku ini, dan seperti biasa kirim kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dari kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dari Prasanadi 1412.